Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Pada video kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga saham ASGR PT Astra Grafia. Nah, di sini seperti biasa kita lihat. Nah, ini ada presiden direkturnya yaitu Pak Hendriks ya. Pak Hendriks. Nah, Pak Hendriks Pramana. Kemudian ada direkturnya yaitu Bu Trivena Nalsalita. Dan ia kantornya di Jalan Keramat Raya nomor 43 Jakarta Pusat. Nah, ini Jakarta Pusat. Ini alamat kantornya sama. Kemudian kita lihat ini ada kasnya. Kasnya itu kurang lebih dari 1,2 triliun menjadi 1,1 triliun untuk tahun ini. Jadi agak sedikit berkurang. Kemudian ada kas yang dibatasi penggunaannya dari 1,4 miliaran menjadi 190 jutaan. Ini dibatasi penggunaannya biasa untuk deposito dan lainnya. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha dari 345 miliaran menjadi 290 miliaran. Untuk pihak ketiga, pihak berelasi menurun juga nih. Berarti kayak agak bagus ya cash flow-nya. Kita lihat langsung yang untuk totalnya nih aset. Ini untuk aset yang yang lancar ya. Sekitar 2,2 triliun berkurang menjadi 2,1 triliun. Yang kita lihat aset tidak lancar piutang lain-lain dari 5 miliaran menjadi 11 miliaran. Ini bertambah ternyata kalau kita lihat untuk totalnya pun kayak berkurang ya untuk total asetnya dari 2,6 triliunan menjadi 2,6 triliunan, tapi berkurang kurang lebih 40 miliaran. Jadi 2,677 menjadi 2,631. Jadi agak berkurang, tapi kita lihat ini sebenarnya karena apa? Kita langsung lihat yang liabilitasnya ini. Wah, ini ternyata memang berkurang ya. Dari 984 miliaran menjadi 841 miliaran. Jadi berkurang mungkin hampir ratusan miliar. Ini cukup bagus, tapi 800 miliar ya. Kalau kita lihat jumlah ekuitasnya pun bertambah nih. Dari 1,6 triliunan menjadi 1,789 triliunan. Jadi ketika hutang yang berkurang, ekuitasnya bertambah, itu cukup bagus ya. Kemudian kita lihat pendapatan bersihnya. Dari 2 triliunan, 2,045 triliunan menjadi 2,078 triliunan. Pendapatan bersih berarti di saat ekonomi sedang sulit mereka masih bisa mencatatkan pendapatan bersih yang meningkat. Kita langsung lihat saja untuk laba periode berjalannya. Dari 64 miliaran menjadi 124 miliaran. Ini luar biasa ya. Penghasilan keuangan kalau kita lihat di sini bertambah dari 11 miliaran menjadi 20 miliaran. Penghasilan keuangan itu seperti taruh di deposito, obligasi, dan gitu-gitu ya. Pokoknya instrumen keuangan, biaya keuangan. Biaya keuangan meningkat sedikit saja nih. Dari 5 miliaran menjadi 6 miliaran. Itu pun karena mungkin biaya bank atau gimana gitu ya. Keuntungan siklus, wah ini pandai sekali untuk perusahaan ini. Bahkan kemarin siklus mereka untung 4 miliaran, sekarang menjadi untung 6 miliaran. Wah, ini berarti cukup hebat kalau mau dibilang ya. Kemudian kita lihat ini laba yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi kita lihat yang di sini aja 124 miliaran dari tahun lalu kurang lebih sekitar 64 miliaran. Berarti ini agak bagus. Kemudian ini kita skip. Nah, ini ada arus kas dan aktivitas operasional. Penerimaan dari pelanggan dari 2,1 triliun menjadi 2,3 triliun. Kemudian pembayaran kepada pemasok meningkat ya. Mungkin karena bisnisnya mungkin nanti ke depannya pun bagus juga, jadi mereka meningkatkannya. Kemudian pembayaran kepada pegawai, wah ini meningkat juga gajinya dan lain-lain. Dari 376 miliar menjadi 416 miliaran. Ini cukup bagus. Penerimaan penghasilan keuangan yang tadi ya. Dari 11 miliaran menjadi 20 miliaran, cukup bagus. Arus kas yang digunakan dari aktivitas operasional dulu 120 miliaran, sekarang menjadi minus 41 miliaran. Tapi minusnya itu mungkin karena itu ya, yang pembayaran kepada pemasok kan agak tinggi ya. Tapi itu bukan masalah. Mengapa? Karena itu kan memang bisa dijual kembali ya. Ini penjualan aset tetap bertambah sedikit dari 93 jutaan menjadi 144 jutaan. Pembelian aset tetap dari 15 miliaran menjadi 9 miliaran, masih oke. Pembayaran dividen, wah ini bertambah nih. Kemarin tahun lalu mereka bayar dividen cuma 25 miliaran, sekarang menjadi 28 miliaran.
Pembayaran biaya keuangan menambah sedikitnya seperti yang tadi yang kita bilang ya. Kemudian untuk yang keuangan mereka minus 34.788, 34 miliaran. Jadi meningkat sedikit dari tahun lalu. Kita lihat lagi. Wah, ini mereka langsung bahas grupnya ya ini ya. Struktur grup. Informasi umum. Tapi yang ini kita skip ya. Yang ini kita skip. Nah, ini udah sampai di kas dan serta kas. Kita lihat kas di tangan ini. Dulu ada 4,8 miliaran, sekarang berkurang menjadi 3,7 miliaran. Kemudian untuk cash di bank dari 153 miliaran berkurang menjadi 122 miliaran. Ini rata-rata berkurang nih, bahkan deposito pun berkurang ya, dari 1,094 menjadi 1,041. Dan nanti kita lihat, pada bukannya penjualan bertambah tapi kok berkurang ya kasnya ya. Ini mereka simpan di bank yang rupiah ini paling banyak taruh di Bank Mandiri. Bank Mandiri mereka taruh 34 miliaran, padahal kemarin cuma 17 miliaran. Kemudian ada Bank Permata, tapi Bank Permata berkurang nih, dari 70 miliaran menjadi 20-an miliaran saja. Bank Sentral Asia juga berkurang 17 miliaran menjadi 12 miliaran. Tapi mereka relokasi ke apa? Ke Bank Mandiri nih. Apakah ada bonus atau peningkatan bunga atau gimana ya? HSBC juga meningkat, Standard Chartered meningkat. Wah, ini ada nama bank lain lagi, Bank ANZ Indonesia. Nah, pernah dengar nggak? Memang kalau kita baca laporan keuangan itu, karena ditemukan beberapa bank yang namanya itu agak asing ya. Tapi entah karena asing bagi kami atau bagi masyarakat sudah umum kurang tahu itu ya. Ini ada Bank DKI juga. Totalnya itu tahun lalu kurang lebih 146 miliaran, tapi sekarang berkurang menjadi 112 miliaran. Ini untuk yang rupiah. Dolar US. Nah, kemarin tahu di Bank Mandiri cuma 3 miliaran, sekarang menjadi 6 miliaran. Jadi ini agak bertambah ya. Bank Permata berkurang nih, Bank Permata 2 miliaran menjadi 1,7 miliaran. Bank Sentral Asia paling dikit. Tapi untuk kalau mau dibilang totalnya, mata uang asing itu kemarin 31 juta, sekarang menjadi 149 jutaan. Kas dan serta kas deposito. Deposito Bank ANZ, Bank Permata, Bank HSBC meningkat semua. Ini kayaknya mereka dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank UOB mereka pindahkan dananya ke yang Bank ANZ, Permata, sama HSBC nih. Mungkin karena ada peningkatan bunga atau gimana ya. Ini Bank Charter pun menurun, Standard Charter. Kalau kita lihat dari tahun lalu sama tahun sekarang, tahun lalu masih lebih banyak, kurang lebih 1,094 miliaran, artinya triliun. Kemudian menjadi 1,041 triliun. Ini deposito akan jatuh tempo pada tanggal terakhir 28 Oktober 2023. Nah, ini karena laporan kuartal ketiga, jadi ini kan mereka bahasnya belum sampai Oktober kemarin ya. Nah, ini bunganya bisa dilihat dari 2,2 sekarang menjadi 3,3 sampai 4,5 ya. Berarti memang meningkat bunganya, atau karena pindah bank maka meningkat bunganya. Piutang usaha. Piutang usaha pihak berelasi berkurang 200-an miliar menjadi 100-an miliaran. Karena kita lihat ada pihak ketiga nih taruh di rupiah, ada taruh di dolar. Dolar meningkat ya, dari 919 jutaan menjadi 1,7 miliaran. Yang Jepang jadi gak ada nih. Nah, pokoknya piutang usahanya itu menurun, jadi cukup bagus ya untuk cash flow. 557 menjadi 400-an miliaran saja. Ini 400-an juta kayaknya. Kemudian ini belum jatuh tempo 265 miliaran. Oh, berarti 400 miliaran saja. Kemudian ini yang kita lihat yang lebih dari 180 hari. Tapi ini agak macet ya sebenarnya kalau mau dibilang. Lebih dari 180 hari itu sudah mau 6 bulan, setengah tahun.
Bahkan belum dibayarkan, bahkan bertambah juga dari 18 miliaran menjadi 35 miliaran. Belum lagi yang itu 150 sampai 180 hari itu masih ada 51 miliaran. Kalau ditambah sudah berapa piutang yang masih belum dibayarkan. Tapi sekarang kami sering menemukan kejadian seperti ini. Tapi nanti kita bahas. Bersedia untuk dijual 116 miliaran menjadi 128 miliaran. Berarti ini meningkat persediaannya. Bahan habis pakai meningkat juga, suku cadang meningkat juga, kertas berkurang, perlengkapan kantor berkurang. Tapi kalau mau dibilang untuk overall itu rata-rata bertambah ya. Bahkan kalau mau dibilang persediaan bertambah, tahun lalu sekitar 237 miliaran saja, sekarang menjadi 260 miliaran. Jadi bertambah cukup banyak, tapi memang bertambahnya rata-rata di bahan baku. Nah, ini untuk yang aset tetapnya ya, harga perolehan. Ini bisa lihat di sini. Kalau yang ini yang 2022. Ini aset tetap hasil penjualan. Ada disebutkan ya. Untuk yang tanah masih ada berapa? Tanah masih ada 461 miliar, hampir sama dengan tahun lalu. Kemudian ada lagi tadi aset tak berwujud. Kalau yang ini aset derivatif. Nah, ini kalau kita lihat nilai nasional untuk valuta asing Bank UOB 369 jutaan. Kemudian ada juga yang tadi ya. Ini perpajakan kita skip. Nah, ini penghasilan keuangan nih. Penghasilan keuangan kita lihat dulu nih. Beban berdasarkan sifat. Nah, ini pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini meningkat ya untuk yang sewa ya, dari 1 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Penjualan barang bahkan berkurang, pendapatan proyek bahkan meningkat sedikit. Berarti penjualannya itu saya bertambah dari sewanya. Karena kalau tidak salah mereka pun ada sewa printer gitu-gitu ya. Sebenarnya perusahaan itu perusahaan besar, kenapa jarang ada yang mau beli yang printer atau gimana gitu, karena susah. Nanti kalau rusak mau perbaiki lagi, nanti mau dijual kembali agak susah, jadi mereka kebanyakan sewa ya. Jadi ini cukup bagus ya, karena biasa kalau sewa itu akan terus sewa, itu biasa konsisten dia. Sustainability. Kemudian ada beban berdasarkan sifat. Saya ini kalau mau dibilang bisnisnya agak bagus nih. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan sendiri kayak agak apa? Kalau mau dibilang memang bisnisnya ini cukup bagus, karena bisnis sewa ini. Sewanya itu pun harus continue, karena agak susah kalau dia pindah-pindah. Ini ada pemakaian persediaan. Ada jasa lidaya. Ini bebannya ya, biaya karyawan berapa meningkat nih, dari 291 miliaran menjadi 300 miliaran. Jasa manajemen 31 miliaran menjadi 35 miliaran. Jasa profesional berkurang. Asuransi pun berkurang ya. Telekomunikasi juga berkurang. Biaya keamanan bertambah. Keamanan nyala. Keamanan kalau berkurang agak susah tuh. Seharusnya bertambah ya. Untuk satpam, CCTV dan lain-lain. Perizinan dan lisensi. Saya biaya keamanan kadang bisa hire seperti tentara atau gimana gitu juga ya. Ini pembelian melebihi 10%, ada Fujifilm Business Innovation Asia Pacific Singapore. Jadi ini meningkat ya. Untuk yang pembelian di atas 10%, tapi ada Singapura ini meningkat. Penghasilan keuangan dari yang deposito gitu-gitu, tapi yang dibatasi penggunaannya. Kemarin ada 11 miliaran, sekarang menjadi 20 miliaran. Kita lihat finance income, biaya keuangan. Biaya keuangan dari beban bunga di atas sewa. Ini ada pendapatan barang bekas. Mereka terima pendapatan barang bekas juga. Entah dari mana itu ya, atau mungkin barang yang sudah gak bisa pakai diatur lagi, baru bisa digunakan atau gimana.
Kenaikan gaji masa depan 7%. Cukup tinggi ya sebenarnya. Mau dibilang agak tinggi, masih mending lah. Ini yang manajemen risiko, kas dan serta kas. Ini kampanye sudah ke rangkuman ya ini ya. Oke. Nah, ini hubungan pihak berelasi. Ada United Tractor, entitas pengendali untuk kependapatan. Jadi sebenarnya itulah, kalau sebuah grup itu mereka bisa bekerja sama antara perusahaan ini dan perusahaan lain, jual kepada grup yang sama, jual kepada perusahaan yang sama atau lain-lain gitu ya. Ada PT Astra, pendapatan dari PT Astra berapa? 257 miliaran, meningkat dari 161 miliaran. Dari PT Astra Daihatsu, Astra Autopart, Astra Honda, Astra Isuzu. Itulah mengapa terkadang beberapa investor saham itu tidak suka beli yang dari grup, karena itu berarti perusahaannya itu pendapatannya bergantung hanya dari grup. Kadang ada juga yang gitu ya untuk investor. Ini Toyota, Pasar Pemda, Serasi Autoraya, Asuransi Jiwa, Astra. Ini main bagian dari Astra, jadi rata-rata kebanyakan mungkin untuk pakai Astra sendiri, jadi perusahaan pakai punya perusahaan sendiri bisa lebih murah ya. Aset piutang usaha. Nah, ini piutang usaha Astra sudah bayar 83 miliar menjadi 44 miliaran. Astra Honda belum bayar ya, 11 miliaran menjadi 13 miliar, agak meningkat. Dan rata-rata menurun nih, United Tractor, Astra Autopart dan lain-lain. Bisa lihat di sini. Nah, ini ada GS Battery, Serasi Jaya. Aset kontrak atau tagihan bruto kepada pembeli kerja. Ini ada utang usaha. Nah, ini segmen nih. Segmen yang paling banyak memasukkan laba itu di mana? Wah, ternyata di solusi dokumen. Nah, solusi dokumen menghasilkan 379 miliaran. Baru kedua solusi teknologi. Pada solusi teknologi itu pendapatannya lebih banyak, tapi ternyata bebannya itu lebih banyak juga. Jadi mau dibilang nggak bisa untung-untung banyak itu ya. Berarti yang solusi dokumen ini lebih menguntungkan 379 miliaran. Kemudian yang ketiga ada office service gitu ya, solusi kantor itu. Tapi ini ada disebutkan juga untuk laba periode berjalannya juga ya. Kalau yang ini untuk yang 2022 kita lihat hampir sama. Cuma yang 2022 solusi kantor minus, sekarang jadi plus ya. Nah, ini ada untuk yang jumlah fasilitas. Saya terkadang kalau kita kasnya itu agak banyak di suatu banknya itu bisa kasih kita ATM di perusahaan kita. Memang terkadang ada apa itu kayak kontrak kerjasama gitu ya. Nah, kami agak sering menemukan gitu. Perusahaannya itu ada kerjasama, ada kas cukup banyak aset. Nah, baru dikasih ATM. Jadi mempermudah pegawainya. Tampaknya udah habis ya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.